Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen Opini Willy kali ini, gue kedatangan satu narasumber, yaitu Muhammad Fadil. Di sini kita akan membicarakan edukasi mengenai satu tentang survival, yang kedua adalah tentang bagaimana tren pendakian apa saja yang harus dihadapi teman-teman untuk mendaki gunung. Selamat datang Bang Rombeng. Halo Bang. Di YouTube gue. Iya. Akhirnya kita kesempatan untuk ketemu nih. Alhamdulillah. Nih, jadi orang-orang terutama di media sosial ya, taunya akun bernama Rombeng Surabaya. Itu akun rusuh banget di media sosial tuh. Jadi FB, di IG, dia suka melontarkan sebenarnya edukasi yang dibuat, tapi kata-katanya ya dibilang nyelekit-nyelekit, tapi dengan tulisan yang panjang, yang berusaha untuk supaya audiens tertarik pada tulisannya. Tidak hanya postingan-postingan yang hanya foto, kasih Instagram untuk sebuah eksistensi. Nah, sekarang buat yang mau tahu nama aslinya siapa sih? Kok terkenalnya Rombeng Surabaya? Ya, sebenarnya sih gini Bang. Rombeng Surabaya sendiri itu kan diambil dari akun Facebook yang awalnya dulu itu emang saya khususkan buat jualan barang outdoor. Oh. Iya, jadi Rombeng sendiri kan kalau di Surabaya itu kan sebenarnya kan barang bekas. Barang second ya? Barang second ya. gitu. Nah, emang dari akun Facebook saya Rombeng Surabaya itu, di situ saya jual barang-barang outdoor kayak jaket, celana. Yang notabene itu second impor lah gitu. Emang Surabaya sendiri kan ada beberapa titik itu ada pasar kayak pasar tradisional tapi dia khusus jual barang second. Nah, nama itulah Rombeng Surabaya saya ambil seperti itu. Nama aslinya berarti? Nama aslinya sih Muhammad Fadila Amri. Oh, namanya bagus ya, jadinya Rombeng. Iya. Tapi dengan nama seperti itu digunakan di Facebook, ada yang berpikir, ini Rombeng nih jualan cerita aja jadi Rombeng banget kan gitu kan? Ya banyak sih orang beropini ini otaknya seperti kaleng rombeng. Nah, itu yang paling seru. Itu benar. Lo ngomong apa sih? Ngomong gitu? Apa ini? Oh ya, satu lagi suka tipu dia. Jadi kalau itu suka tipu nih. Jadi satu antara dia edukasi kalau yang gue baca sih bagus edukasinya, tapi dengan ketipuannya itu akhirnya dicengin. Itu yang bikin kan? Itu sih masa bodoh lah. Saya mungkin hanya ada orang-orang tertentu yang tahu sifat saya dalam penulisan, dalam mungkin edukasi juga. Itu mungkin hanya orang-orang tertentu. Backgroundnya apa sih Bang? Saya sih backgroundnya sendiri sih di dunia kegiatan alam terbuka. Alam terbuka ya. Jadi saya sendiri sih di tahun 2009 itu tergabung di organisasi pencinta alam, siswa pencinta alam. Jadi saya ini Sispala gitu. Oh, Sispala awalnya. Berarti masih Sispala. Pelajar waktu itu ya? Masih pelajar. Waktu itu kan di mana STM itu di SMK BGRI 4 Surabaya. Seperti itu. Nah, di awal situlah aku belajar tentang ilmu-ilmu gunung hutan sampai berkegiatan di alam terbuka seperti itu Bang. Jadi segala materi ya saya dapatkan dasarnya awalnya di pendidikan Sispala itu. Seperti itu. Ya semua materi sebelum tanda kutip bermain di alam. Di alam terbuka. Ya sebelumnya saya belum pernah naik gunung ini Bang sebetulnya. Setelah jadi Sispala melalui proses pelantikan segala macam diklat ya. Iya. Itu ada organisasi yang diikuti? Organisasi waktu itu sih atau komunitas apalah. Sampai sekarang loh ya. Ada yang pernah diikuti? Enggak ada. Kalau komunitas sih ada sih. Baru-baru ini saya tergabung di Surabaya ya itu juga sebagai edukasi aja sih. Edukasi aja. Gitu. Tapi nggak masuk dalam komunitasnya. Oke. Dari situ lalu otomatis organisasi kan regenerasi ya. Iya. Sering memberikan ke yang Sispala dulu nggak materi-materi entah diundang atau gimana? Sampai saat ini gitu. Apa mereka udah berdiri sendiri udah mandiri? Sebenarnya sih kalau di Surabaya sendiri itu kita teman-teman alumni Sispala itu kita punya tempat Bang, tempat berkumpul di warung kopi. Itu banyak adik-adik dari kayak organisasi lain itu suka masuk di situ, ngopi di situ, kadang minta pembelajaran, kadang sampai ada juga minta tolong didampingi diklat, ada sampai ke praktek itu. berarti. Sampai ke prakteknya juga.
Seperti itu. Berarti secara real ada sesuatu yang dibuat Bang Rombeng juga di dunia nyata gitu ya. Iya. Nah, yang gue perhatikan kan di dunia media sosial nih. Itu kenapa sih ngegas banget kalau di situ? Jadi gini Bang ya. Jadi Lu sebelumnya ngegas banget loh. Sebenarnya saya sih masa bodoh sih Bang gitu ya. Jadi saya mungkin edukasi di forum-forum online sih baru-baru ini ya sebetulnya. Baru-baru ini ya. Ya masuk waktu gabung grup pendaki gunung di WhatsApp itu, yang mulai dari itulah saya sendiri pribadi tahu dari bergabung dengan komunitas. Oh ternyata trennya komunitas pendaki gunung itu sekarang seperti ini, sampai ada kayak kecelakaan, sampai salah dalam atribut pendakian. Itu saya pikir pribadi itu ini salah, ini harus diluruskan seperti itu. Nah sebenarnya emang aku nggak terkonsen di edukasi seperti itu, karena aku ya yang jelas akunku itu sebenarnya buat jualan aja, seperti itu. Nah waktu bergabung di grup WhatsApp dan saya melihat dunia pendakian, menurut saya sangat memprihatinkan. Seperti itu, akhirnya saya cobalah untuk bersuara gitu. Nah saya bersuara dengan apa sih, kan saya juga nggak kenal banyak orang. Betul. Nah gimana saya bisa bersuara, bisa mencakup semuanya. Nah itu akhirnya saya memanfaatkan media sosial. Dengan media sosial itu kan kita bisa mencakup kapasitas orang yang sangat besar. Contoh aja kayak grup pendaki gunung itu kan bisa sampai ratusan ribu. Bahkan ada yang 300.000. Lah ini bagus ini, sangat bagus untuk dimasukin dalam edukasi gitu. Karena saya pribadi pun sejauh ini saya melihat banyak orang ingin mendaki gunung tapi tidak ingin belajar mendaki gunung. Nah, itu salahnya. Itu poinnya ya. Poinnya seperti itu terus sih. Untuk tulisannya sendiri memang direncanakan lo ngegas banget atau gimana sih? Emang gaya lo sebagai orang Surabaya kayak gitu? Ya mungkin kalau dari gaya sih mungkin bisa juga ya. Jadi secara ini sih benar, kalau ngegas pun konteks postingan saya itu selalu ngegasnya dalam kutip, nggak ngomong rusuh atau apa. Mungkin ya kayak nyorotin aja gitu loh. Kayak terakhir saya bikin postingan soal kondom itu kan yang itu pasti pro kontra tuh ya. Pro kontra kan. Itu kan saya menyatakan ada tanda kutip soal pendaki tidak pintar apabila menggunakan kondom. Nah, itu kata-kata gitu. itu mungkin menyentuh sebagian orang tuh ya. Sebagian pendaki orang tidak pintar gitu ya. Iya, betul. Sebagian orang yang mungkin sampai saat ini detik ini menggunakan yang namanya kondom itu tadi. Gitu. Padahal di situ secara saya bikin postingan, ternyata dari beberapa audien komenan itu nggak ada yang tahu jenis kondom seperti apa digunakan dalam teknik survival, itu nggak ada yang tahu. Sampai ada beberapa member komen itu yang menyatakan diajarkan di Sispala. Wah itu parah lagi. Kalau sampai ada suatu pembelajaran materi yang masukkan dalam kondom dan tidak menjelaskan secara detail kondom itu seperti apa, itu makin parah lagi. Karena ada beberapa membernya di grup pendaki gunung itu berbicara seperti itu, bahwa itu diajarkan di Sispalanya juga. Berarti parah ya. Parah Pelajaran sekarang karena gue dulu juga ikut Sispala, nggak ada tuh namanya survival kit list. Gue disuruh masuk bawa kondom, nggak ada tuh. Bisa-bisa aja, iya gitu. Ya, nggak tahu sekarang mungkin itu dimasukin ke dalam list pembelajaran pada Sispala, ya gue nggak tahu Sispala yang mana kan. Ya, makanya kan dari situ kan saya masuk ini gitu loh. Kan banyak orang-orang tahu barangnya tapi tidak pernah tahu jenis apakah ini betul gitu loh, barang ini yang kita gunakan gitu loh. Emang apa sih yang dibilang nggak betul dan betul? Jadi nah, kan, penggunaan kondom sendiri itu betul nggak sih sebenarnya menurut Bang Rombeng nih ya? Jadi sih seperti ini sih Bang ya. Namanya kan kita bisa memanfaatkan barang yang ada ya. Jadi dikatakan membawa kondom apakah betul atau enggaknya, ya itu tergantung pengguna orangnya sih. Cuman ya itu tadi poinnya, kalau kita salah beli kondom tadi, yang kondom di pasaran itu kan dia ada pelumas bahan kimianya. Betul. Lah kebanyakan mayoritas pendaki itu menggunakan kondomnya itu buat penampungan air konsumsi. Apabila itu air konsumsi dimasukin yang ada zat kimianya, kalau kita konsumsi kan bisa parah lagi. Maka kasihan pada korbannya gitu loh. Oh, jadi kasus postingan terakhir kemarin adalah, padahal gue bukan membicarakan tentang pro kontra kondom, tapi lo membicarakan tentang si kondom ini. Lo kalau emang oke lah, lo nggak bisa diedukasi masalah kondom, lo bawa kondom, tapi coba kondom yang benar gitu. Kondom yang benar. Yang apa? Kondom yang benar cara pakai.
Oke, jadi kondom yang benar tanpa pelumas. Tanpa pelumas. Setahu gua kondom tanpa pelumas mahal loh. Mahal. 100.000 lebih loh. Iya mungkin. Ketika gitu. mereka alasan kenapa pilih kondom karena kecil, karena murah. Ada tuh. Nggak mungkin murah. Ya Nggak dibilang murah. Ya itu mungkin yang dibeli di Indomaret. Di Indomaret yang ada pelumasnya itu kan emang Yang fungsi dibeli pelumasnya lah buat kelinci kan. minimarket ya. Iya. Lah itu kan ya saya harap sih dari YouTube-nya Bang Willy ya ini ya mungkin bisa sedikit tercerahkan. Ya pakailah kita alat lainnya gitu tuh. Yang memang ada di list survival kit. Iya, atau memang kalau mau cari bahan-bahan latex ya carilah bahan latex seperti apa mungkin ada tempat air yang banyak karet yang bisa kalau dimasukin air bisa tabungan bisa besar itu kan. Teknologi kan sekarang sudah berkembang. Jadi cobalah beralih ke fungsi yang lain yang sekiranya itu udah benar gitu loh. Jadi poinnya adalah gunakan barang sesuai fungsi. Sesuai fungsinya. Karena barang itu disiapkan. Disiapkan Ya. Bukan barang ketika kita hilang di suatu tempat, kita ketemu kondom itu bekas tuh. Ya, kita pakai. Mungkin kan kalau kita terdapat di pulau, habis itu di pulau itu ada kondom, kita bisa gunakan itu. Karena di mana-mana kalau kita survival namanya apapun yang kita temukan itu adalah sangat berharga sekali, itu pasti akan bisa membantu kita. Tapi dengan catatan ya tadi kita temukan di tempatnya, bukan kita persiapkan di rumah. Kalau kita persiapkan di rumah itu yang salah. That's the point. Seperti itu. Lalu ya kalau perdebatan itu nggak bisa kita ini ngomongin panjang lah masalah kondom yang senior yang senior juga ada yang pakai kondom, yang junior juga ngikut ya. Senior junior kan tergantung pengalaman ya. Iya. Nah, itu sering ya berarti posting-posting seperti itu untuk sebenarnya untuk memancing gitu ya. Ya, di lain untuk posting saya memancing seberapa pemahaman pendaki ini tentang barang yang ya menurut saya untuk cukup nyeleneh juga gitu. Itu salah satu postingan saya emang untuk memancing. Kedua juga ada beberapa postingan saya tentang edukasi, punya pure edukasi untuk materi ya. Ada juga. Contoh kemarin gue baca tentang peta ya, navigasi ya? Navigasi. Orientasi ya? Gitu. Nah itu kan juga kenapa saya menyampaikan ilmu tentang navigasi dalam forum itu kan sangat penting sekali. Soalnya seorang penggiat alam terbuka itu harus bisa menguasai yang namanya navigasi. Tentu kan beberapa kasus kemarin kan ada juga itu Bang kan kasus orang hilang itu kan sampai ada yang kecelakaan juga. Lah itu walaupun naik gunung sekarang cuma wisata, jalur udah kebuka gitu. Ya. Apa perlu kita navigasi? Sebenarnya kontennya sih gini sih Bang. Kita namanya berkegiatan di alam terbuka ya kan. Ya sama halnya kalau kita berkendara di jalan raya kan jalannya kan sudah kelihatan. Ya. Kita nggak tahu resiko apa kita di jalan raya. Betul. Kan. Makanya kita persiapkan pakai helm. Ya. Gitu. Kalau emang kita berpikiran kita aman jalannya sudah ada, nggak perlu kita pakai helm. Kan gitu dong Bang. Ya itulah poinnya saya sampaikan itu, mau jenis gunung apapun ya Anda wajib mengetahui ilmu dasar untuk navigasi seperti itu. Selain navigasi, survival juga perlu ya. Survival sangat perlu juga karena di lain kita dalam kondisi tersisa kita juga mungkin diwajibkan survival gitu. Karena dalam kondisi survival apabila barang kita mungkin terjatuh waktu kita jatuh dalam jurang kan yang notabene kita masih katakanlah masih bisa hidup cuman barangnya udah hilang. Nah itu kita di situ ditekankan ilmu survival. Gitu. Ilmu survival dapat, ilmu navigasi juga harus menguasai juga. Oke, berarti gitu. Kalau punya ilmu itu di luar ngomong takdir ya. Ya. Di luar ngomong takdir bahwa kalau lo punya ilmu itu lo nyasar, lo bisa hidup bertahan lebih lama setidaknya ketika dicari. Gitu. Ya sama halnya tadi tuh kayak berkendara kan. Ya. Lu udah tahu jalan itu seperti itu, kalau kita berpikiran aman ya pasti aman, tapi setidaknya kita persiapkan dulu helmnya untuk berkendara. Nah sama halnya juga mendaki gunung, kalau lu ingin berkegiatan di alam terbuka, lu tahu sudah resikonya gitu loh, ya setidaknya lu persiapkan diri masing-masing gitu. Lah fungsinya postingan edukasi saya nih, target saya seperti itu, karena mereka ini yang dia bukan belajar di organisasi pencinta alam. Nah, mereka ini dapat dari mana kalau bukan kita daring lewat media sosial? Itulah saya manfaatkan media sosial. Lalu responnya gimana? Kalau gue baca sih Facebook ada yang banyak yang nyeleneh, banyak yang ngecengin lu, banyak yang nyerang lu. Mungkin sekarang lu lebih kalem ya. Kayak dulu gue denger lah, siapa yang satu Indonesia nggak tahu Rombeng gitu ketika nantang seorang master survival untuk survival di satu tempat gitu kan, dengan tantangan lu di tantangan terbuka di Facebook gitu. Semua orang udah tahu lu gitu, tapi sampai sekarang masih ada aja yang kayak gitu, ada konflik-konflik di komen yang masih lo jawabin nggak? Iya, sebenarnya sih itu ya wajar sih Bang ya. Jadi ada pro kontranya dalam setiap kita mengedukasi yang notabene ribuan orang gitu kan.
media Otaknya banyak sosial ya? itu kan ribuan orang juga otaknya banyak opini juga, apalagi kan ya saya tanggapin itu kalau kiranya itu mengajak diskusi secara baik ya saya tanggapi baik, tapi kalau yang ngegas udah saya sudah cukup, soalnya saya kalau ikut ngegas saya di-kick bang sama admin. Oh, udah berapa grup? Udah di-kick berapa? Ada 4 mungkin di-kick sama grup. Kenapa itu? Menurut lo kenapa di-kick? Karena lo ngegas? Ya. Atau lo memberikan edukasi, akhirnya lo di-kick? Ya, Gimana tuh? sebenarnya sih gini ya kan, saya nggak tahu ya ini pemikiran si admin pengelola forum ini seperti apa dalam menengahi suatu masalah membernya gitu. Makanya kan, sebenarnya saya kalau nggak ngegas pun, saya kalau ngegas ya nanggapi orang yang ngegas ke saya gitu. Tapi kalau orang itu berbicara baik dengan saya, ya saya tanggapi berbaik. Kita diskusi baik, ayo diskusi baik. Kita berikan opini keilmuan yang kita punya gitu loh. Nah, tapi kalau ada yang orang ngegas ya orang saya balas ngegas gitu itu dulu gitu loh. Makanya dari situ mungkin saya nggak tahu admin ini menyoroti diri saya sendiri aja atau orang yang ngegas juga. Nah harusnya kan kalau seorang admin itu harusnya tahu mana yang ngasih ibarat berniat ya, berniat menjelekkan saya atau jatuhkan, kan harusnya dia tahu oh ini dia mencoba menyerang saya, harusnya kan dia yang dikeluarin gitu, bukan saya yang mengasihkan ini ngasih postingan malah itu ya. Gitu sih, makanya ya saya harap sih lebih memilah lagi lah gitu kan, nggak usah take it personal lah ya kan, dilihat betul, dulu niatnya ini orang apa gitu. Iya, karena kan kalau ya itu tadi kan banyak grup ibarat banyak orang juga kan bang, kalau ya bukan seperti kayak saya ini kayak Rombeng ini yang ngasih edukasi, siapa lagi gitu loh. Iya. Kan juga secara ini edukasi gratis gitu loh, saya pun juga nggak dibayar. Nah kalau saya masa bodoh pun mending saya jualan barang outdoor dapat duit kan gitu. Gak perlu saya ngasih edukasi ke ini ya, sebetulnya itu tadi karena keprihatinan pribadi yang membuat saya untuk berbicara gitu loh. Ini sudah nggak benar, ini perlu diluruskan gitu loh, karena yang namanya mendaki gunung itu sebenarnya ada wadahnya, ada pembelajarannya, yaitu pencinta alam gitu kan. Pencinta alam sendiri kan dari suatu wadah yang sudah dibentuk dari lama, itu gunanya yang untuk kita belajar untuk berkegiatan di alam terbuka. Oke, itu edukasi gitu. Terus kenapa waktu itu berani nantang orang? Bah lo nggak tahu itu orang expert? Apa lo cuman ngebalesin itu orang, nggak ngeliat profilnya dulu, lo main sikat-sikat aja di komen. Itu awalnya kenapa sih? Gue nggak berbicara tentang ada apanya ya, tapi gue berbicara, lo nggak tahu itu orang expert apa? Sebenarnya sih gini juga, saya sih nggak peduli ya, nggak peduli mau lu expert di bidang apa, kalau emang saya merasa benar ya pasti saya utarakan seperti itu. Saya selalu memegang apa yang saya utarakan gitu, saya selalu bertanggung jawab. Saya ngomongnya ya saya akan pertahankan gitu, sampai ada titik tertentu kalau emang itu saya salah, saya akan meminta maaf seperti itu. Selama saya tidak menyinggung secara personal ya, saya akan pertahankan gitu. Itu Bang. Oke, karena situ gue nyambungnya setelah itu nggak jadi ya kejadian itu ya, akhirnya nggak jadi tantangan itu. Duel maut itu nggak jadi ya, duel maut survival itu nggak jadi ya. Ya alhamdulillah lah nggak jadi gitu ya. Diselesaikan dengan baik ya. Diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan ya. Saya kan ngikutin apa yang diminta dari sana kan, dari pihak sana juga dari secara senior saya, alumni saya juga menasihati untuk lebih bijak lagi. Nggak perlu lah deathmatch gitu ya. Ya nggak perlu lagi lah seperti itu, karena cara ini kan keilmuan bukan untuk jadi ajang judi. Betul. Gitu, karena kenapa ajang judi waktu itu ada yang nengahin itu, ada yang ngasih duit akhirnya ngasih ya. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih barang gitu sampai ke rumah senior saya itu. Kalau lo menang lu dapet tuh ya. Lu dapet. Ya totalnya lumayan lah. Itu bisa buat ke edisi. Iya kalau lu menang. Nah, dari situ gua denger lo akhirnya dikasih latihan gratis malah ya? Ya itu sih menariknya di situ sih Bang. Jadi dari situ saya diajak untuk ngikutin pendidikannya suatu instansi ini gitu. Ya awalnya sih saya nggak mau sebetulnya saya pribadi itu nggak perlu lah, nggak mau. Tapi ada dorongan dari alumni yang memaksa saya, nanti lu kalau belajar di sana, kalau emang ada yang baru, lu bawa ke organisasi. Diambil itu positifnya ya. Diambil positifnya. Bukan lagi karena secara dendam personal ada masalah. Enggak. Jadi alumni menyalahkan seperti itu. Kalau emang ada ilmu baru yang nggak ada di organisasi saya, ya lu ambil dari situ, lu bawa pulang. Seperti itu. Keren. Terus ikut.
Ikut, alhamdulillah, ikut. Lolos ya? Lolos ya? Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah juga nggak ada tepar. Soalnya waktu itu di pendidikan ada beberapa juga tepar. Gitu. Di baluran itu. Baluran ya. Lalu statusnya gimana sekarang? Dari ikut pelatihan, lo dapat apa dan apa mau buat pelatihan serupa gitu untuk orang-orang yang lain? Daripada lo cuman keluar-keluar di, gue ngomongnya keluar-keluar di Facebook. Karena lo udah punya dasar ya. Iya. Apa di organisasi itu lo mungkin berkembang atau gimana? Gue nggak tahu deh. Ya, sebenarnya sih gini. Jadi dari kemarin yang saya dapat itu beberapa sih saya ada kemarin saya praktekkan di komunitas di Surabaya, Bang. Gitu. Ya, waktu itu kita belajar bareng ya survival pantai kan di Surabaya juga ada pantai itu. Kita coba berlatih di situ itu bersama dengan komunitas Surabaya gitu. Ya kalau emang ada mungkin orang yang ingin belajar saya ya monggo, saya terbuka sekali gitu. Kalau ingin belajar apa ya ayo seperti itu. Gitu. Tinggal kontak aja ya. Tapi untuk kalau untuk buka kelas sendiri sih kayaknya sih enggak. Gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih karena gimana ya, passion saya sih bukan untuk jadi guru atau apa ya. Instruktur gitu. Nah, instruktur cuma pengen sharing gitu ya. Cuman sharing aja lah. Kalau emang ingin belajar minta diajari saya ya saya ajarin. Seperti itu gitu. Lalu sekarang berarti statusnya masih anggota dong ya? Udah enggak. Duh. Maksudnya anggota apa ini? Anggota di pecinta alam atau enggak, anggota di kemarin yang saya ikuti survival itu? Udah enggak kalau itu. Duh, kenapa malah cabut? Kata lo ada hal positif ya? Ya ada, sedikit. Terus lo kenapa cabut? Dikeluarin juga lagi? Ya? Dikeluarin? Enggak sih, enggak dikeluarin. Karena ngegas juga? Enggak sih. Nah, terus kenapa itu? Jadi emang, ya kemarin ada sedikit konflik sih. Jadi konflik internal yang berujung dari suatu postingan di forum itu. Karena FB juga nih? FB juga, ini masalah FB. Lo kasus lo FB semua kayaknya? Iya, makanya saya pikir mending saya berhenti itu kayak sih deh. Jualan aja daripada cari kasus mulu. Oke, jadi karena FB akhirnya lo mengundurkan diri di organisasi ini gitu? Iya, di organisasi ini. Jadi saya pribadi mengeluarkan statement secara sikap pribadi untuk keluar dari satuan survival ini. Gitu. Jadi saya kan sudah bikin surat juga, saya tembuskan ke ketua Jatim itu bahwa saya menyatakan keluar. Mengundurkan diri. Seperti itu. Makanya saya juga forum di dinding wall FB saya ya karena itu kalau emang ada orang yang tahu saya ternyata dari berpikiran kalau saya sudah nggak ada sangkut pautnya sama ini instansi ini, jadi jangan sangkut pautkan lagi saya dengan instansi ini karena saya sudah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi selama menjadi anggota di situ, apakah ada nilai positifnya? Satu, lo bisa sharing ya satu. Iya. Apakah ada program kerja tersendiri dari si organisasi buat lo? Waktu itu sih ke program dari organisasi ya yang dikasihkan saya ya. Waktu itu sih nggak ada sih Bang. Jadi ketika saya ikut basic course itu ya udah selesai, nggak ada apa-apa ya. Waktu pernah sekali itu saya diutus atas nama organisasi ini untuk ikut serta dalam turun aksi pembuatan facility. Iya. Jadi waktu itu kan Surabaya tergabung dengan SAR Surabaya sama ada satu itu bawahnya BNPB itu apa ya itu. Nah itu kita gabung di situ. Saya masuk di situ atas nama organisasi. Iya karena emang saya waktu itu diutus sama ketua Jatim untuk mewakili nama instansi ini. Gitu. Secara untuk program-program sih nggak ada sih. Emang udah berapa tahun sih organisasi yang kemarin ikut? Wah ini saya untuk sejarahnya terus awal mulanya atau backgroundnya itu saya pun sendiri nggak. Wah gimana sih anggota mau nggak tahu berarti kurang belajar dong? Hah? Bukan kurang belajar karena waktu itu emang secara ini juga nggak ada penjelasan juga ya mungkin ya. Jadi biasanya kan standar tuh pengenalan organisasi. Ya mungkin bolos kali. Kayaknya sih bolos ya. Kurang nangkep ya mungkin. Jadi pokoknya pada waktu basic course itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi cara itu sih ya mungkin nanti Bang Willy bisa
udang lah ketuanya kita untuk tanyakan itu. Pasti, gue harus konfrontir nih. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Jadi setelah ikut basic nggak ada apa-apa. Jadi cara kayak pada umumnya organisasi kan harusnya kita dipanggil untuk dikasih jabatan atau apa, program kerja atau apa. Itu sih saya secara pribadi ya, saya sudah setahunan ini ya, saya waktu itu gabung sama instansi survival ini, itu nggak ada apa-apa gitu. Oke, mungkin ada pesan ke teman-teman pentingnya survival dan navigasi tadi ya, berarti untuk teman-teman yang tidak melalui proses pendidikan. Silakan. Pesan dari saya sih, belajarlah terlebih dahulu sebelum mendaki gunung. Sebenarnya kan belajar itu kan banyak kita ya, medianya banyak, bisa lewat media sosial, bisa kita langsung bertatap muka. Apabila yang ingin nggak bisa tatap muka, ya itu tadi belajarnya lewat media sosial. Gitu. Jadi manfaatkan media sosial Anda untuk hal berguna, ya salah satunya mencari informasi materi ilmu gunung hutan. Kalaupun tidak tahu, coba tanya di forum-forum, karena di dalam forum-forum itu ada senior-senior kita gitu, pendahulu saya juga ada banyak di situ. Beberapa orang-orang yang expert di bidangnya itu saya kenal di suatu forum gitu. Jadi cobalah untuk menanyakan apa itu namanya navigasi, apa itu namanya survival, apa itu namanya alat pendaki gunung, sampai atribut lainnya. Tanyakan secara detail seperti itu. Paksa dia untuk menjawabnya gitu ya. Saya harap banyak sih. Saya harapnya teman-teman bisa belajar lah, bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar yang lebih berguna lagi sih, Bang. Thank you, Om Muhammad Fadil. Ya, panggil Romben aja nggak apa-apa. Kan lebih bagus loh. Lebih bagus Romben. Jadi begitu untuk segmen Opini Willy kali ini. Yang bisa kita ambil adalah kita bisa belajar dimanapun, termasuk di media sosial, karena di situ banyak sekali orang. Jadi media sosial tidak hanya untuk eksistensi yang pasti. Kita bisa mendapatkan banyak hal di situ, dan semoga banyak juga nih teman-teman yang mulai muncul ke permukaan, nggak usah takut dibully. Jadi lo punya apa, nggak usah merasa sombong punya ilmu, enggak. Justru karena kita bisa share dengan ilmu yang kita punya, kita nggak perlu takut untuk dibully. Intinya itu aja. Terima kasih untuk menyaksikan channel YouTube gue, Willy Kurniawan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.